Kembali lagi di channel saya Azruzwi di pembahasan TOEFL menggunakan aplikasi Android bernama Genius TOEFL. Kita masuk ke pembagian materi struktur di kunci 4 dan 5. Di kunci 4 dulu yang berjudul hati-hati terhadap present participle. Jadi present participle adalah bentuk ing, bentuk ing dari kata kerja seperti play plus ing, playing, talk plus ing, talking. Dalam pernyataan struktur pada tes TOEFL, present participle dapat membingungkan peserta sebab bisa saja berupa bagian dari kata kerja, verb, atau bisa juga menjadi kata sifat atau adjektif. Jadi pembagiannya ada dua, bisa menjadi kata kerja atau kata sifat. Jika kata kerja, ia dapat menjadi kata kerja ketika didahului oleh verb atau to be. Jadi to be atau verb. Contohnya, the man is talking to his friend. Pria tersebut sedang berbicara pada temannya. Jadi dia menjadi kata kerja apabila talking ini didahului oleh to be, is, are, am, atau bisa juga auxiliary to be atau model auxiliary. Auxiliary to be berarti is, are, atau am. Kalau model auxiliary bisa will, can, may, must, should, dan yang lainnya. Atau juga bisa auxiliary dalam bentuk present perfect tense seperti has atau have. Atau bisa juga di present continuous menjadi being ya. Jadi pria sedang berbicara dengan temannya. Jadi di sini membentuk kata kerja, bukan present participle. Dalam kalimat ini talking adalah bagian dari kata kerja karena disertai atau didahului oleh to be is ya. Baik itu yang A, yang B kata sifat. Jadi present participle dapat menjadi kata sifat apabila tidak disertai dengan beberapa bentuk kata kerja atau to be. Jadi auxiliary verb, modal auxiliary, dan auxiliary to be itu tidak ada mendahului di kata kerjanya. Contohnya, the woman working as an English teacher is very beautiful. Nah, di sini workingnya tidak didahului oleh to be atau auxiliary to be atau auxiliary verb atau modal auxiliary ya. Jadi di sini dia bersifat adjektif. Artinya, wanita yang bekerja sebagai guru bahasa Inggris tersebut sangat cantik. Nah, di sini subjek dari kalimatnya adalah the woman. Verbnya adalah verb atau to be-nya adalah is ya. Jadi working ini jangan mengecoh. Working ini sini adalah adjektif, yang mana adjektif itu fungsinya menerangkan kata benda. Mana kata benda di sini yang diterangkan oleh working adalah the woman. Jelas ya. Jadi arti mengartikannya the woman, wanita yang gitu ya, yang bekerja sebagai guru bahasa Inggris adalah tersebut sangat cantik. Dalam kalimat di atas, working adalah kata sifat, bukan bagian dari kata kerja karena tidak disertai atau didahului oleh bentuk to be. Ya, modal auxiliary is, are, sama am. Gitu ya. Kemudian perhatikan contoh berikut. Present participle ini dapat membingungkan peserta dalam pertanyaan struktur pada tes TOEFL. Contohnya, the child bla 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 playing in the yard is my son. Nah, kita tentukan subjeknya mana. Subjeknya yaitu the child. Verbnya adalah is. Berarti lengkap kalimat ini adalah simple sentence yang mana memiliki satu kata kerja dan satu subjek. Jadi kita tidak butuh mencari subjek lagi dan verb lagi karena di sini tidak ada konektor atau kata penghubung. Berarti jawaban yang tepat adalah A ya. Now, kita bahas. Dalam contoh ini, jika Anda melihat selintas dari awal kalimat, tampaknya bahwa child itu adalah subjek dan playing merupakan kata kerjanya. Playing bisa menjebak ya.
playing kata kerja ketika kalian sebelum memahaminya. Jika Anda berpikir bahwa playing merupakan bagian dari kata kerja, kalian salah. Jadi jawaban B is atau jawaban D was untuk menyempurnakan kata kerja, betul? Kalau berpikir demikian, tapi salah. Padahal kedua jawaban tersebut tidak benar karena playing bukan dari bagian kata kerja. Kalian harus menyadari bahwa playing adalah participle adjective karena ada verb lain dalam kalimat ini, yaitu verbnya is ya. Maka dalam kalimat ini sudah ada subjek dalam kalimat, yaitu child, dan kata kerjanya is. Jadi kalimat tidak membutuhkan subjek atau kata kerja lainnya. Karenanya jawaban yang tepat adalah A, yaitu now, sekarang ya. Jadi sekarang anak tersebut yang bermain. Jadi yang bermain, bukan sedang bermain. Jadi yang bermain di taman adalah anak laki-laki saya. Begitu. Perhatikan rumus kunci 4-nya. Present participle adalah bentuk ing dari verb dengan menambahkan kata kerja dan huruf ing setelah kata kerjanya. Misalkan take ya, mengambil tambahkan ing jadi taking. Eat tambahkan ing jadi eating. Present participle dapat menjadi bagian dari kata kerja nih jika ya bagian kata kerja atau kata sifat. Ia dapat menjadi kata kerja ya jika didahului oleh verb atau to be. Intinya gitu. Jadi kalau ada kata kerja, dia didahului oleh auxiliary verb atau modal auxiliary dan yang lainnya. Has atau have dalam present perfect tense. Dia dapat menjadi kata sifat apabila tidak disertai dengan bentuk kata kerja atau to be. Gitu ya. Jadi menjadi kata verb, the boy is standing in the corner. Kenapa menjadi kata kerja? Karena dia didahului oleh to be is ya. Kemudian yang kedua adjektif, the boy standing in the corner was naughty. Jadi kenapa disebut adjektif? Karena dia kata standingnya ini ya tidak didahului oleh to be atau to be ya. Jadi standing ini bersifat namanya kata sifat. Jadi anak laki-laki yang berdiri gitu ya di sudut tersebut adalah sangat nakal. Begitu ya. Baik, begitu penjelasannya. Jadi ingat, nanti kita lanjut ke kunci rahasia 5, nanti yang berjudul past participle. Nah, di sini sebagai tambahan, kunci rahasia 4 ini kan present participle. Dia maknanya itu kalimatnya itu aktif, bukan pasif. Jadi kalau kalimat aktif itu yang mengerjakan sesuatu ya. Jadi contohnya the boy standing. Jadi anak laki-laki yang berdiri, bukan anak laki-laki yang didirikan. Jadi present participle ingat maknanya itu aktif. Sedangkan past participle maknanya pasif. Ya. Yuk kita lanjut ke rumus kunci 5 yaitu past participle.